Oke, kita lanjut lagi. Infinitive absolute. Nah, dalam infinitive construct ada yang disebut sebagai complement, ya, complement atau sebagai pelengkap dari kata kerja. Nah, ini contohnya. You shall observe the commandment of Yahweh your God by walking. Ya. Nah, sedangkan di absolute ada juga disebut sebagai complement atau complementary. Ya, the infinite absolute can complement the main verb of a sentence and carry the temporal value of that main verb. Ya, contohnya, all the congregation shall, ini kata kerja utamanya shall, nah terus diikuti stone. Nah, ini komplementnya. Ya, shall stone him with stone. Oke. Dalam bilangan 15:35. Coba kita buka bilangan 15:35. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati, segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu. Ya, di luar tempat perkemahan. Nah, di sini to stone. Hah? Oh. Ya sudah. To stone harus melempari dia dengan batu. Andro, udah nggak apa-apa, saya pakai handphone aja, tuh campur aja udah. Yang lain ya mau pakai nggak apa-apa. Ini saya pakai ini aja. Tadi soalnya pakai handphone juga nggak bisa. Ini udah bisa. Nah, melempari dia stone, nih ya. Ini komplement dari kata kerjanya mana? Ini Hopeful imperfect. Ya, hopeful imperfect. Gitu. And then kamu lihat di sebelahnya nanti to die infinitive absolute lagi kan? Ini di sini infinitive absolute. Nah, infinitive absolute yang di sini melengkapi apa? Kata kerja yang di sini. Call verb consecutive imperfect. Sih. Ini ya. Ragom, coba baca. Oke. Infinitive absolute-nya ini. Terus kata kerjanya yang mana? Ini ya. Hopeful imperfect ya. Di sini ragom ya. Jadi call infinitive absolute-nya to stone ya. All the congregation, oke, semua orang atau segenap umat Israel itu melempar batu. Nah, ini menjadi complementary ya dari kata kerja hopeful imperfect itu mati. Nah, kemudian kita lihat sekarang dengan partikel yes, ya. Ini untuk menunjukkan
the existence of someone atau something. Oke. Yes, Melek. Ada seorang raja. Ya. There is a king. Oke, Aken, yes. Yehovah. Ya. Bamakom Haze. Surely the Lord is in this place. Yes ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan milik, possession. Oke, dengan preposisi le. Jadi yes, li, tike, rah. Yes, li, tike, rah. Berarti there is hope. There is to me hope atau I have hope. Ya, aku ada pengharapan. Atau satu lagi, hayes, lakem, ah. Ya, ini karena jadi pertanyaan, apakah kamu ada seorang saudara? Nah, ini diikuti oleh infinitive absolute untuk menyatakan possession, kemudian existence of something or someone. Ya, ini tambahan aja. Nah, kemudian ini ada partikel lagi n. Ini untuk menunjukkan non-existentnya, sebaliknya ya, atau negatif dari yes tadi. Jadi kalau tadi ada, sekarang menjadi tidak ada. There is no, misalnya, there is no knowledge of God in the land. Tidak ada pengetahuan Allah di negeri itu. Nah, ini pakai ini ya. Oke, ini strong paradigmnya. Oke, kita yang penting ini perhatikan penggunaannya tadi ada 4. Kali infinitive absolute, emphatic, imperatif, contemporaneous, dan complementary. Ya, nah sekarang saya kasih latihan. Kalian coba sebutkan fungsinya, apakah itu contemporary, complementary, emphatic, atau imperatif ya. Nomor 1, ulangan 7 ayat 19. Coba kita buka ulangan 7 ayat 19. Nah, ini latihan ya. Nah, di situ ada infinity absolute-nya. Kita nggak usah semua, mulai dari kata ini aja deh. Jakor Oke, coba ini aja. Ulangan 6 ayat 17 saja. Ulangan 6 ayat 17. Ulangan 6 ayat 17. Oke, coba baca nih. Some more. Oke. Nah, di situ ada infinitive absolute-nya mana? Samar, ya kan? Dari kata samar artinya memelihara ya, atau menjaga. Nah, di situ infinitive absolute sebagai apa dia? Ada
Kalau perfect, imperfectnya ada di depan ya kan? Apa itu? Imperfectnya samar. Jadi di sini tis rock, tis ron, tis meron. Ya. Kalau imperfect second person maskulin plural. Nah, sebelumnya ada infinitive absolute. Kata kerjanya sama nih, samar-samar. RSV terjemahkannya you shall diligently keep. Nah, jadinya imperfectnya jadi shall, akan menjaga. Di sini ditambah kata diligently. Ini menunjukkan apa? Emphatic, penegasan. LAI terjemahkan haruslah, itu penegasan. Haruslah kamu pegang atau jaga perintah itu. Ya kan? Perintah-perintah Allah itu. Oke, itu contoh emphatic. Nomor 2, Yesaya 6 ayat 9, coba. Yesaya 6 ayat 9. Firmannya pergilah, katakan ke bangsa ini, pergilah dan katakan kepada bangsa ini. Go itu imperatif, call imperatif, kemudian ada verb consecutive perfect, katakanlah, lalu laam, haze, nah baru call imperatif lagi. Nah di sini setelah itu apa? Ada kata infinitive absolute. Dengarlah, ya kan? Nah, terus ada kata absolute lagi. Ini berarti apa? Hah? Emphatic lagi. Dengarlah sungguh-sungguh. Nah, makanya LAI terjemahkannya gimana? Dengarlah sungguh-sungguh. Emphatic. Yep. Berikutnya, Keluaran 20 ada 8. Keluaran 20 ayat 8. Oke, coba baca. Sekali lagi. Jakor, et, yom, asabat, lekadeso. Infinity absolute-nya mana? Ya itu, ada kolomnya. Jakor. Fungsinya apa di situ? Imperatif. Maka di situ diterjemahkan remember. Ingatlah. Ya kan? Nah, dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, infinitive construct yang berikutnya itu lihat tuh. Ada lekadeso. Yes? PL infinitive construct suffix third person maskulin singular. Berarti ini infinitive construct apa ini? Ingatlah. Terus terakhir dikatakan kuduskanlah. Berarti ini infinitive construct fungsinya sebagai apa? Remember the Sabbath. To keep it holy. Ini infinitive construct sebagai apa? Hah?
Kan infinite constant itu ada berapa fungsinya? Sebagai purpose, result, complementary, verbal noun. Hah? Apa? Apa sebagai purpose, action to take place, verbal noun, complementary, atau temporal? Ingatlah, kuduskanlah, ingatlah hari Sabat, dan to keep it holy, jagalah, untuk menjaganya suci. Ini apa? Pakai le. Berarti tujuan ya menjaga Sabat supaya Sabat itu atau kamu supaya menguduskan Sabat itu, hari-hari Sabat itu. So this is purpose yang ini ya, express purpose dari perintah menjaga tadi. Perintah menjaga Sabat itu supaya menguduskannya. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, next example. 2 Samuel 24 12 coba. 2 Samuel 24 ayat 12. Oke. Nah, itu ada kata halok, kalau infinitive absolute, ya. Kemudian diikuti PL verb consecutive perfect. Oke. Jadi ini infinitive absolute apa ini? Hah? Apa? Contemporaneous? Bukan dong, perintah ya. Pergilah itu perintah. Ya. Lalu jadi di sini verb consecutive perfect-nya itu jadi perintah juga. Dan katakanlah kepada Daud. Ya, fungsinya imperatif. Coba Yesaya 22 ayat 13. Yesaya 22 ayat 13. Oke, coba kerjakan. Di situ ada beberapa infinity absolute ya. Yang pertama harok, kemudian ya, lalu akal, lalu tot, minum ya, kemudian alkohol, lalu minum lagi. Ayo, apa saja di situ? Hah? Yang pertama apa? Lihatlah, pertama ya, behold, sukacita, your joy, ya kan? And gladness, sukacita dan kegembiraan gitu ya. Nah, baru habis itu harok.
Artinya di sini apa? Slaying, pembunuhan, membunuh, ya kan? Baru bakar, oxen, artinya lembu, ya, membunuh lembu-lembu. Terus di sini dikatakan membunuh lagi, membunuh domba-domba atau menyembelih domba-domba. Tapi lihatlah di tengah-tengah mereka ada kegirangan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, slaying oxen and killing sheep. Nah, itu infinitif apa? Absolut. Absolut apa ini? Hmm? Slaying and killing. Membantai lembu dan menyembelih domba. Nah, ini ada satu fungsi tambahan. Di sini fungsinya itu sebagai kata benda, ya, atau dipakai dalam sebagai verbal noun. Nah, di contoh ini nggak ada, tapi saya tambahin ini sebagai verbal noun. Sama seperti di infinitive construct ada namanya ini, verbal noun. Ya. Nah, di infinitive absolute ada fungsi seperti ini. Pembunuhan sapi-sapi dan penyembelihan domba-domba. Lalu eating meat, makan daging, drinking wine, minum anggur. Itu semua kata bendanya. Baru di situ ada lagi marilah kita. Ya. Di sini ada kata wine. Nah, akol, marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Nah, marilah kita makan dan minum. Nah, di sini jadinya fungsinya apa? Imperatif. Yang kedua di sini jadinya imperatif. Ya, misalnya akol vesato. Makan dan minum. Nah, di sini fungsinya bukan lagi kata benda tapi perintah, imperatif. Oke, contoh lagi. Kejadian 50:25. Nah, coba kerjakan. Itu apa? Mana infinity absolutnya? Apa? Sebagai apa itu?
Nah, ini ya, misalnya di sini dikatakan God will visit you. Allah melawat kamu. Yehova, ya kan? Di sini Israel, terus le mor, ya, lalu pa kau, lalu is kau, nih, pakau, nih, apa? Yi pe kau. Pertama infinitive absolute, baru habis itu kau imperfect. Nah, berarti fungsi yang mana nih? Emphatic. Seperti ini loh. Fungsi utamanya ini memang banyak emphatic ya. Nah, tahu sama seperti ini. Elohim, Allah, pakol, infinitive absolute dulu, baru yipakol lagi, kal imperfect. Jadi Allah sungguh-sungguh akan merawat kamu. Melawat, maksudnya melawat, membesuk kamu. Nah, gitu, mengunjungi kamu. Lalu terjemah memperhatikan kamu. Lalu di sini God will visit you. Kurang kelihatan ininya ya, NKJ bagus ya, surely. Nah, di sini ada penegasannya. Kan? Surely visit you. Septuagintanya di sini epikope ya, legon epikope he episkevetai. Ya, ini dia. Episkevetai akan mengunjungi epikope dalam sebuah kunjungan. Ini maksudnya penegasan juga ini, ya. Humas hoteos, Allah mengunjungi kamu dengan, atau Allah itu sungguh-sungguh akan mengunjungi kamu atau melawat kamu. Tapi imperfect ya, akan terjadi incomplete action in the future. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya kasih tugas. Yeremia 32 ayat 4. Yeremia 32 ayat 4. Di sini ada nifal imperfect, terus di sini ada nifal absolut lagi, ya ini dia. Yang ini ya, nifal imperfect, terus nifal absolut. Nomor 2,
Kejadian 39 ayat 10. Ya, ini gabung dengan infinitive construct ya. Nah, pertama kamu perhatikan di situ ada verb consecutive imperfect, kemudian ikuti infinitive construct. Lalu ada infinitive construct lagi di belakang. Infinitive construct lagi. Ya. Nah, jadi kejadian 39 10 itu coba tentukan ini infinitive construct-nya sebagai apa? Oke. Spoke ya, berbicara. Kemudian di sini berbaring dan menyatu atau bersetubuh ya. Ulangan 29 ayat 1. Oke. Nah, ini ada infinitive construct lagi. Satu. Yang ini ya. Nah, ini infinitive construct apa ini? Yeremia 6:29. Yeremia 6 ayat 29. Eh, ini ada kata jarok, harok ya. Artinya melebur gitu ya. Sia-sia orang melebur terus-menerus. Nah, ini infinity absolute apa? Oke, jadi ada 4 soal ya. Ada 2 infinitive absolute, 2 infinitive construct. Nah, itu tolong kerjain. Nah, minggu depan kita akan masuk partisip. Partisip ini eh,
materi yang akhir ya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sintaks. Sintaks itu chapter 23. Jadi materi kita tinggal 2, participle dan sintaks ya. Jadi nanti tolong diulangi lagi infinitive construct dan absolute-nya ya. Ada 4 tugas itu aja. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita selesai ya. Nggak ada? Nggak ada ya. Kalau gitu niat berdoa.